Halo teman-teman semuanya, malam ini aku kedatangan sahabat yang sangat luar biasa yang sudah menemani hidup aku dari kecil sampai sekarang, setia menemani apapun kegiatan gitu ya. Nah, namanya Safira Maulidia, biasa dipanggil siapa? Piraburi. Ya lah, Safira. Safira. Oke, jadi kita malam ini mau membahas hal-hal seputar kehidupan yang lebih menjurus ke pertemanan gitu ya. Karena yang pastinya setiap orang itu punya teman, punya sahabat, dan mungkin setiap orang itu punya definisi ataupun sesuatu dari sahabatnya yang berbeda ya dengan orang lain gitu. Nah, menurut Safira sendiri, seorang sahabat itu dalam kehidupan Safira itu seperti apa sih gitu? Oke, jadi aku bakalan sedikit menjelaskan untuk circle pertemanan dalam hidup aku. Nah, so far sejauh ini mungkin aku belum mendapatkan ya sahabat yang memang betul-betul kayak sahabat yang kayak orang-orang punya lah sahabat yang kayak mana lah dalam hidupnya berarti penting. Nah, kalau misalnya untuk aku sendiri, so far udah sejauh ini umur aku berapa? 19 bulan Juni 20 tahun insya Allah. Sweet 17 ya. Nah, kalau menurut aku belum ada sosok sahabat yang memang betul-betul kayak dia tahu tentang hidup aku, sahabat yang tahu kayak mana Lika-liku. luka-luki ya, luka-luki boleh juga luka-luki hidup. Nah, mungkin ada seorang memang yang she is important to me, dia emang kayak betul-betul penting, kayak padahal dia bukan sahabat, bisa dibilang kayak bukan sahabat tapi lebih ke saudara gitu. Ya, kita bisa tahu, mungkin teman-teman udah tahu ya, mungkin teman-teman udah tahu siapa sosok tersebut. Nggak mungkin aku nggak sebut dia sahabat tapi lebih ke saudara. Untuk sahabat sendiri mungkin aku belum jumpa sosok sahabat yang memang betul-betul sahabat. Tapi untuk sosok ini ada seseorang hidup aku emang kayak dia tuh udah kayak saudara kandung. Padahal kami nggak saudara kandung, tapi kayak udah saudara gitu. Ya, kadang-kadang kita belum menemukan seorang sahabat yang betul-betul kayak dia mengerti apapun tentang hidup kita, tapi ada satu orang yang dia berbeda dengan orang lain walaupun dia nggak semua tahu tentang kehidupan kita gitu. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang harus kita pilih ya. Jadi pertemanan nih, biar kita harus milih. Jadi dia yang hadir ke kehidupan kita tuh harus punya visi dan misi sama dengan hidup kita. Karena pastinya kenapa kita bisa dekat nih? Ya itu karena kita punya visi dan misi. Mungkin kita sukanya nongkrong, jadi kita dipertemukan dengan orang-orang yang suka nongkrong. Misalnya kayak Dura suka baca puisi, pasti Dura punya juga teman-teman yang suka baca puisi, suka baca buku gitu. Yang pastinya teman ini akan berkotak-kotak gitu. Saya ketika aku pengen ngopi sama si dia, pengen baca buku sama si yang lain lagi, naik gunung misalnya, kalau naik gunung pasti sama Safira. Kok sore-sore itu gabut itu sama Safira kayak gitu. Pastinya kita punya orang-orang yang berbeda dalam hidup kita, yang pastinya tidak akan ada, semua orang itu tidak akan ada satu orang yang benar-benar paham lika-liku kehidupan kita, karena yang paling tahu itu adalah diri kita. Tapi yang paling penting nih Fir, seseorang yang paling berarti menurut aku dalam hidup kita tuh dia adalah orang yang setia ataupun ada di setiap kita punya masalah. Berbeda ya dengan orang-orang yang hanya ada ketika kita senang. Misalnya ketika kita punya duit, punya gaji, misalnya udah ada gaji, terus dia datang. Tapi yang benar-benar bisa kita pertahankan untuk menjadi seorang teman kita, sahabat kita, itu adalah orang-orang yang setia walaupun kita berada dalam masalah terberat sekalipun. Kalau aku sih, kalau teman yang sefrekuensi itu jarang dapat, susah, karena aku orangnya susah untuk mengungkapkan kayak masalah tuh. Aku paling paling susah ceritain ke orang, apalagi kayak masalah pribadi. Ada kayak kebanyakan orang tuh sampai akar-akar masalah pribadi, sampai dia pacaran, sampai dia apa, sampai dia nggak ada duit pun diceritain. Kalau aku susah untuk diceritain masalah-masalah tuh, hal terkecil, hal terbesar. Kalau aku tuh susah, makanya kayak Kevin nggak pernah ceritain masalah orang ke orang-orang, misalnya kayak
hidupnya tuh baik-baik aja gitu, padahal aku enggak gitu kan. Tapi aku untuk menceritain ke orang tuh susah, makanya aku mungkin jarang ataupun susah, emang nggak ada teman dekat tuh nggak ada. Kayak orang-orang kebanyakan teman dekat semua ceritain kayak beban hidup diceritain ke dia, tapi kok aku nggak ada dekat tuh nggak ada. Aku ceritain masalah sendiri, ya udah aku sendiri aja gitu, cukup aku yang tahu. Makanya teman-teman dekat aku tuh nggak ada. Kalau misalnya kemana-mana ajak ya palingan siapa mau ajak gitu, palingan siapa yang kosong pergi yuk sekolah, nggak ada. Kalau kebanyakan orang kan ada teman dekatnya yang diajak teman dekatnya, kok aku nggak ada, aku random orangnya mau ajak ini, aku lagi mood misalnya ajak siapa aku ajak ini gitu. Oke. Makanya dari itu kenapa aku untuk teman dekat tuh nggak ada. Jadi ya itu, kalau misalnya ada masalah ya udah cukup aku yang tahu. Kayak aku pengen kayak misalnya masalah pribadi ataupun aku lagi suka sama siapa tuh kan, ataupun aku pengennya ini ceritain tuh dari hal terkecil, tapi aku nggak, udah cukup aku yang tahu. Makanya kebanyakan orang bertanya-tanya, Fir, Ki suka sama siapa sih? Fir, makanan kesukaan kita apa sih? Ki sukanya apa sih? Ini apa sih? Kok aku nggak tahu gitu. Kebanyakan orang nggak tahu karena aku emang nggak ceritain sama orang. Ya, karena manusia ini kan banyak tipe ya. Ada yang pendiam dan dia nggak suka cerita. Kok Dura kan apa-apa Dura cerita gitu. Apalagi di sosmed ya, sering banget. Story WA. Wow, ya itu orangnya heboh kayak itu. Tapi bertolak belakang nih kami berdua. Kok aku heboh, dia slow aja kayak gitu. Tapi kita nggak pernah saling kayak apain sih kayak pendiam kali atau apain sih heboh kali. Biasa aja itu, karena setiap orang tuh punya sifat masing-masing, setiap orang tuh punya privasi ya. Privasi. Bisa dibilang tuh privasi sih, karena kan nggak semua orang harus tahu. Yes. Kebanyakan orang sih gitu. Dan ada juga yang orang mau privasi hidupnya itu ditahu banyak orang. Ada juga yang privasi itu emang betul-betul privasi, cukup dia yang tahu gitu kan. Ya walaupun hal itu hal pribadinya ataupun bukan pribadi. Sampai-sampai untuk masalah kuliah di perkuliahan ya, aku bilang di circle pertemanan di perkuliahan, aku kayak nggak ada teman dekat gitu. Ada mungkin 1-2 kayak betul-betul dekat, misalnya nanti bagi-bagi PR ataupun ada tugas kuliah betul-betul dekat kali, misalnya 1 orang aja, ini nggak ada. Aku random, aku tanya misalnya nanti tanya mana itu, untuk sedekat itu nggak ada sih, karena aku orangnya malas untuk chat aja, aku malas balas orang. Mungkin dari itu orang malas chat aku karena dianggurin. Di strawberryin, dianggurin, di strawberryin. Ada tipe orang-orang yang masih baper ya itu, misalnya hari ini kayak kok jalan sama dia, besok kok jalan sama aku, kok nggak ajak aku kayak itu. Menurut aku semakin dewasa kita tuh rasa-rasa bapernya itu udah nggak berlaku lagi ya. Kecuali SMA dulu mungkin kita ada geng, dan ketika geng itu jalan sama orang lain kita udah baper, kenapa dia nggak ajak aku, kenapa dia nggak nawarin aku makan. Tapi kalau sekarang ya bebas aja itu, aku mau jalan sama ini, mau jalan sama yang lain, ya bebas. Yang namanya kita nyaman ya, sisi kenyamanan itu nggak akan bisa kita samakan. Misalnya aku nyaman sama Ki di bidang kalau kita membahas tentang apa gitu, tapi sama orang lain kan lain lagi, yang nggak akan nyambung dengan kita berdua, tapi nyambungnya dengan orang lain ya gitu. Beda masalahnya kadang-kadang kita berlima di satu organisasi, dan berlima itu ketika ada 2 orang yang dia membahas A tapi 3 orang ini nggak akan nyambung dengan A. Pernah kan? Pernah. Dan mungkin kenapa 5 orang ini bisa dekat ya karena ada sesuatu yang mereka bisa sepakati bersama. Misalnya mereka suka ngebakso, berarti memang mereka berlima sukanya ngebakso kayak gitu. Kok menurut kakak sendiri itu wajar nggak sih kalau misalnya kita ceritain, misalnya kita udah dekat kali ini tapi kita nyeritain privacy? Kalau menurut kakak tuh kayak mana sih? Kalau menurut aku ya mungkin banyak menurut orang tuh banyak pemikirannya beda-beda. Kalau menurut kakak sendiri kayak mana kita ceritain privacy kita nih ke orang yang dekat? Jadi kadar kedekatan ini juga beda-beda ya. Ada orang yang dekat sekadar ya hahi-hahi, ada yang emang dia masalahnya diceritain terus. Itu tergantung balik lagi ke orangnya. Misalnya kita udah emang percaya sama manusia kayak gitu, percaya sama manusia, dia bisa pegang masalah kita dan gak akan bocor ke orang lain,
itu oke, boleh diceritain kayak gitu. Itu menurut Dora boleh diceritain. Misalnya aib keluarga ini diceritain ke salah satu orang teman, boleh diceritain asalkan si teman ini mampu menjaga itu, nggak diumbar lagi ke orang lain. Karena kan yang namanya aib, misalnya masalah itu kan identiknya dengan aib itu. Jadi ketika diceritakan kan rentan orang lain akan cerita ke orang lain. Yang namanya kita udah ceritain ke orang lain pasti akan berpikiran dan ingin menceritakan karena keceplosan ya gitu. Jadi kalau menurut Dura sendiri, apapun itu yang kamu hadapi dalam kehidupan, kalau emang menurut kamu itu adalah hal yang betul-betul privacy dan bisa kamu atasi sendiri, ya udah pendam aja sendiri. Toh ada Allah gitu, ada Allah yang pendengar setia. Karena manusia ini sangat sangat sering mengecewakan kita ketika kita percaya ke dia sepenuhnya dan dia nggak bisa nolong. Misalnya kita ada sebuah masalah dan kita pengen ceritain ke dia semuanya, berharap dia akan membantu kita, padahal mungkin dia nggak akan sanggup, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Berharap Akhirnya pada apa? manusia. Akhirnya kita kecewa dan dia nggak bisa kasih solusi ke kita gitu. Akhirnya intinya adalah semua itu kembali ke diri masing-masing. Kalau emang cerita itu adalah hal yang sangat berat, ya udah ceritain ke Allah aja, karena nggak ada satupun masalah yang nggak ada solusi, nggak ada satupun masalah yang nggak sanggup kita pikul. Karena setiap manusia itu udah dipilih oleh Allah untuk memikul bebannya sendiri. Mungkin beban itu berat menurut aku, nggak akan berat menurut Safira, tapi menurut Safira berat, mungkin nggak akan berat menurut aku kayak gitu. Semua orang tuh beda-beda, kadarnya itu beda-beda, dan masalahnya itu beda-beda. Kita nggak bisa samakan. Misalnya Allah inilah masalah kamu nggak seberapa lah, lebih besar masalahku, nggak bisa. Itu beda dikasih sama Allah, tetap akan beda tekanannya. Pokoknya ketika dirasakan setiap orang itu akan beda juga. Misalnya COVID nih, masalah COVID, ketika si A ditimpa COVID dengan si B ditimpa COVID, ceritanya beda. Ceritanya beda, sakitnya beda, suasananya beda, semuanya beda. Pokoknya nggak ada intinya yang sama gitu. Berharap sama Allah aja yang pasti. Jadi ya, nih gimana nih menurut teman-teman, pernah nggak dikecewain sama manusia? Jangan mau. Kan ada Allah tempat kita mengadu. Nah, kalau misalnya kayak aku nih ikut organisasi, ada kebanyakan orang kayak ikut organisasi itu karena ada kawan kan. Kayak menurut kakak tuh kayak mana sih? Sebenarnya boleh sih ikut organisasi itu karena ada kawan. Nggak mesti kayak aku ikut organisasi ini karena sendiri. Tapi kalau misalnya ajak kawan kayak boleh gak sih? Kayak bergeng gitu. Bisa gak sih itu? Sebenarnya boleh-boleh aja. Menurut Itu kan hak kita untuk ikut-ikutan. Tapi jangan sampai ketika ikut-ikutan ada satu geng, dari salah satu geng itu nggak datang, akhirnya kita juga ikut-ikutan nggak datang. Yang paling penting itu kan kita harus punya niat awal itu buat apa kita masuk ke sana. Setelah punya niat, ya udah, kalau kita emang geng itu nggak bisa datang, misalnya kan setiap orang itu punya prioritas masing-masing. Hari ini aku kuliah dan nggak bisa ikut organisasi, berarti kamu harus ya mandiri, bisa jalan sendiri, nggak usah ikut-ikutan aku kayak gitu. Boleh gabung organisasi bareng-bareng geng kayak gitu, tapi jangan sampai gara-gara kita nggak datang, teman-teman kita ikut kita gitu. Kita harus bisa membuat geng ini bertahan dan dia datang ke situ atas nama dia, bukan atas nama geng kayak gitu. Dan yang namanya pertemanan ini sangat berpengaruh nih Pir, sangat berpengaruh sama akhlak kita, perilaku kita gitu kan. Ketika kita berteman ya sering banget nih, emang kata-kata yang nggak pernah hilang dan semua orang pasti udah dengar. Setiap kita berteman dengan penjual minyak wangi pasti akan kejipratan wanginya gitu. Gitu juga ketika kita temenan sama orang-orang yang agamanya gitu, yang berbuat baik, pasti kita berpacu gitu. Kok dia bisa berbuat baik, bersedekah? Kan kita bertanya-tanya, kayak mana dia caranya bersedekah? Kita kan akan kepoin dia gitu. Terus ketika kita berteman dengan orang-orang pintar, setidaknya walaupun kita nggak pintar sama kayak dia, tapi orang-orang akan kenal, dia kawannya anak pintar ya gitu. Pasti orang akan berpikiran kita pintar, padahal
kita Iya. biasa-biasa aja, cuma Otaknya berteman aja pas-pasan, gitu. pas-pasan padahal. Gitu juga dengan kita berteman dengan orang-orang yang sering kalau ngumpul tuh bahasnya cowok aku Iya. selingkuh sama ini, ataupun apalah bahasannya gibahin teman ya gitu. Kita akan ikut-ikutan secara nggak langsung, kita akan ikutan untuk bilang iya kemarin tuh betul ini, Membludak gosipnya langsung langsung nyambung nih. itu. Apalagi Langsung. cewek ya, alasan mungkin kenapa cewek itu nggak dikasih sholat di masjid karena kok di masjid Gosip, ya, gibah gosip. juga gitu kan. Kafe aja gibah, masjid aja gibah, Misalnya ya di gibah. bulan puasa, Iya. mungkin kita Kalau- termasuk orang yang Kalau di misalnya sana udah ya. ngumpul pertemanan, apalagi teman dekat tuh udah gibah sana sini tuh sampai 2 jam itu mungkin nggak cukup waktunya, sampai 10 jam ada, nggak pulang-pulang apalagi kalau malam. Sempat ya, abis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba apa kemarin itu kan ada ini bla 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 itu Sempat, sampai makanya cewek itu malam. memang rentan kali untuk gibahin. Makanya kita harus punya benteng ya, punya teman-teman yang nggak suka gibah. Ada loh teman-teman yang nggak suka gibah. Aku punya teman-teman yang dia nggak suka gibah tuh. Saya kami lagi ngomongin tuh kan, geng ini lagi ngomongin seseorang, terus dia diam aja. Terus kita kalau dia diem, kok dia nggak tertarik ya untuk bergibah. Mungkin dia ada bentengannya untuk menahan mulutnya agar nggak membicarakan keburukan orang lain. Mungkin salah satunya tuh dengan membaca Al-Quran, zikir dan lain-lain gitu ya. Tinggi sekali. Itulah cewek ini karena mulut nih kalau udah ngomong tuh nggak bisa dikontrol nih. Apalagi keburukan orang lain ya. Iya. Ada aja kesalahan dia nampak walaupun kecil kan, ini udah membeber. Itu udah panjang. Langsung. Kami sering kalau misalnya di kampus misalnya udah lagi duduk dan ada udah nikmat kali untuk menggibahin orang lain, Udah PW ya. pasti ada satu di antara kami untuk bilang udahlah, dia kan juga punya kebaikan gitu. Harus ada salah satu orang yang kayak gitu dalam satu kelompok. Udahlah, kita jangan ngomongin dia juga punya kebaikan kok, walaupun yang kita omongin adalah keburukan. Maksudnya udahlah, cukup, jangan nambah lagi gibahnya tuh kayak gitu. Harus sadar ya itu, ketika kita buat dosa harus cepat sadar. Jangan udah dosa nggak apa-apa ya, emang betul dia salah itu. Iya. Harus ada kita ya, kalau kita nggak mau orang memperlakukan itu kepada kita jangan lakukan itu pada orang lain. Jadi kita harus memilih orang-orang yang tepat untuk menjadi teman, untuk menjadi orang-orang yang menemani perjalanan hidup kita. Yang pastinya pilihlah orang-orang yang beriman, yang berakhlak, dan dia mungkin bisa menjadi salah satu perantara kita surga bersama dia gitu. Dengan teman Amin ya. ya Allah. Itu yang paling penting sih, karena nggak hanya di dunia ya, nggak hanya di dunia, kita juga butuh teman tuh bisa sama-sama di akhirat. Karena surga itu terlalu luas untuk kamu huni sendirian. Jadi ajak aku ya. Iya, ajak aku berbuat kebaikan. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Emang ada episode selanjutnya? Kita buat nanti ya.